Jadi ketika bergurau ini jangan berdusta. Ya, kita sekarang ada pelawak, ada komedian, itu sebagian besar berdusta. Tidak beneran, itu nggak boleh. Kalau kita berani jujur walaupun bergurau, Allah akan menjamin. Di sini disebutkan kata Rasulullah, saya akan menjamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berbohong walaupun dia sedang bercanda. Intinya itu tidak berbohongnya itu, Pak. Kan berat kalau kita biasa berbohong nggak berbohong. Tidak berbohong walaupun dia sedang berdusta. Ya. Jalan ke-23, menyebarkan salam, memberikan makan, menyambung silaturahim, dan melaksanakan sholat malam. Saya bacakan hadisnya dari Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah dulu orang Nasrani atau orang Yahudi, ahlul kitab, masuk ke Islam. Namanya Abdullah bin Salam. Yang menarik bahwa hadisnya ini semuanya pakai M, lam. Saya bacakan. Dari Abdullah bin Salam, kan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas afsus salam, pakai M ya. Wahai manusia, satu, sebarkan salam. Ketemu sama orang Islam, assalamualaikum, salam. Walaupun nggak dikenal, sebarkan salam walaupun dengan orang yang tidak dikenal, selama itu dia Islam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kenal nggak? Enggak, saya cuma salam aja. Salam. Bukankah kalau kita habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Kan nggak kita kenal semua nih Pak, jamaah, tapi kita salam. Jadi akhlak yang baik adalah memberikan salam bagi yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal selama dia Islam. Tahiyatuhum fiha salam. Nanti di surga ketemu itu salam Pak. Assalamualaikum. Ini apa? Tegurannya orang Islam itu dengan salam. Mat pagi Pak, sore Pak, siang Pak. Ya itu orang-orang yang tidak tahu agama. Kalau tahu agama, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, pagi sore ini memang pagi. Pagi benar saya tahu itu pagi. Terus mau apa? Sore ini tahu sore. Ya bagi yang masih umum nggak apa-apa. Pagi jawab sore. Gitu. Malam. Tapi kalau kita tahu itu orang Islam, ya kita pakai assalamualaikum. Nah itu lebih baik. Ya. Pertama, afsus salam. Ini termasuk akhlak Pak. Mudah-mudahan engkau diberi kesejahteraan. Oh, diberi apa namanya? Ketenangan salam. Doa kan mendoakan orang lain. Kedua, wasilul arham. Pakai M. Wasilu al-arham. Sambunglah tali silaturahim. Pakai M. Setelah menyebarkan salam, yang kedua menyambung silaturahim. Itu akhlak yang baik Pak. Termasuk mudik itu. Tapi jangan milih pas macet Pak ya. Milih pas nggak macet ya. Jadi silaturahim. Silaturahim itu dari kata rahim, dari rahim. Maka silaturahim itu maknanya menyambung saudara kita sekandung yang memutuskan kita. Itu yang paling afdal. Menyambung tali yang diputuskan oleh saudara kandung kita. Ya ada kakak kita, adik kita, ya yang benci sama kita, dia nggak pernah datang ke kita. Kalau dia itu adik kita, udahlah kita ngalah, kita yang mengunjungi dia, walaupun itu adik kita. Silaturahim ini bukan hanya saudara kandung saja, bisa sepupu, keponakan, paman, pakde, bude, simbah, cucu, ya sedulur, nak dulur, itu namanya silaturahim. Yang benar itu yang punya hubungan darah kerabat. Adapun kita berkunjung ke teman
sekantor, teman pengajian, berkunjung ke tetangga, itu sebenarnya namanya bukan silaturahim, itu namanya berkunjung, ya, menjenguk. Walaupun kemudian oleh orang Indonesia itu dipukul rata menjadi silaturahim, padahal itu bukan rohimnya, bukan saudara. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Bahkan pertemuan kadang-kadang dianggap itu silaturahim, sebenarnya bukan silaturahim. Ya, itu hanya istilah latah di Indonesia yang sudah menjadi menyebar di kalangan orang Indonesia. Tapi kalau kita kepingin yang Arabnya, aslinya dalam hadis ini, maksudnya sambunglah tali persaudaraan, dalam arti sambunglah saudara-saudara Anda yang memutuskan Anda. Atau kita mengunjungi saudara-saudara kita itu akhlak yang mulia banget. Tentunya kita juga dianjurkan untuk mengunjungi teman-teman kita juga. Yang ketiga, wa'at'imut ta'am, berilah makanan. Bapak dulu kan puasa Pak ya, bagaimana rasanya orang lapar. Makanya hampir setiap orang itu senang kalau diberi makanan. Ini akhlak yang mulia Pak. Jadi pertama tadi apa Pak? Sebarkan salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan engkau diberi ya, kesejahteraan, salam, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengunjungi saudara kita. Senang dikunjungin Pak. Berarti ada perhatian. Yang ketiga, apalagi mengunjunginya bawa makanan. Itu pahala besar itu Pak. Jaminannya surga Pak. Abu Bakar Siddiq itu masuk surga karena suka memberikan makanan sama budak-budak itu, bahkan budaknya dimerdekakan. Jadi masuk surga tidak harus sholat. Ada Bu yang sholat jamaahnya rajin, tapi bakhil. Gimana itu sholatnya? Nggak benar itu sholatnya. Lihatlah dalam Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah, wa aqimus sholah wa atuz. Sholat itu yang benar itu pasti membuat hatinya memberikan bantuan sama orang lain, itu pasti Pak. Kalau kita bakhil, sholatnya nggak benar. Salah satu sifat orang munafik adalah bakhil. Ada doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Ini sifatnya orang munafik, pengecut dan bakhil. Itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat, wa shallu wan nasu niyam, pakai M, dan sholatlah malam ketika orang sedang tidur. Nah, ini dari empat ini, yang satu ibadah, yang tiga muamalah. Nah, banyak mana Bu? Banyak muamalahnya. Tadi menyebarkan salam, kemudian silaturahim, sama memberikan makanan. Itu penyebab masuk surga. Satu aja yang ibadah itu sholat malam. Sholat malam itu bukan sembarang sholat malam. Sholat malam ketika orang sedang tidur. Nggak pamer, saya sholat malam nih. Orang bangun, weh, bangun, saya sholat malam. Nah, atau sholat malam dikeras-keraskan. Alhamdulillahirabbil alamin, supaya teman-temannya bangun biar tahu bahwa saya sholat malam. Nah, seperti ini kurang, riak, nggak ikhlas. Yang baik itu tunggu mereka tidur dulu. Tidur semuanya, dia pergi ke kamar mandinya, jinjit, tahu jinjit? Apa namanya? Kakinya ditaruh di atas itu pelan-pelan supaya enggak. Ketika orang mau mencuri kayak gitu itu kira-kira, jangan sampai ada orang yang tahu. Buka pintunya pelan-pelan. Wudunya pelan-pelan, nanti sholatnya. Dulu sahabat Pak, kalau ada dia sedang sholat, ada temannya yang mau bangun gitu, dia pura-pura tidur. Ada temannya nanya, jam berapa ini? Dia pura-pura tidur. Kalau sholat, orangnya udah tidur lagi, dia bangun lagi. Menjaga amalan sholat malam. Karena sholat malam yang diketahui orang banyak, itu nggak afdal Pak. Yang afdal sholat malam yang tidak diketahui orang. Orang ngiranya dia tidur terus, padahal dia sholat malam tiap malam. Dikira orang dia tidur, nggak apa-apa. Karena memang sengaja kita sembunyikan. Jadi kalau ada amalan rahasia
yang kita pegang, yang kita rahasiakan, yang tahu hanyalah kita dengan Allah, itu bisa menyelamatkan musibah di dunia, Pak. Amalan rahasia itu bisa menyelamatkan musibah di dunia. Allah akan menolong kita dari beberapa musibah ketika kita menyembunyikan amalan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setan pun tidak mempan menggoda kita manakala kita ikhlas tidak mengumbar amal. Ya. Bahkan ada yang sholat malam difoto, masukkan Facebook, ini lagi sholat malam. Kadang-kadang ya mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang Facebook, WA gini, saya maunya buka WA ini, contoh aja Pak, padahal buka beneran ya. Nah ada nanti, yuk kita tahajud yuk jam 1, mari kita tahajud. Boleh sih boleh, ngajak orang tahajud, tapi kan ketahuan bahwa dia seakan-akan beritahu, nih loh saya lagi tahajud jam 1, kamu kan lagi tidur. Dia SMS sama temannya, yuk tahajud, oh temannya lagi tidur semua. Makanya saya anggap nggak efektif SMS teman-temannya, yuk tahajud, itu seakan-akan saya nggak suudzon, tetapi ya itu menunjukkan bahwa dia itu lagi sholat tahajud. Kalau ngajak tahajud itu ya sama orang yang di rumahnya, ya sama orang yang sedang tidur, dikirim SMS, ya nggak bangun lah Pak. Nah itu maksud saya, tolong sholat malamnya disembunyikanlah, ya, disembunyikan supaya orang lain jangan tahu. Ini menyebabkan apa? Masuk surga. Maka ditutup, tadkhulul jannata bisalamin, maka masuklah surga dengan selamat. 5 hal, semuanya pakai M. Saya ulangi: afsus salam, wasilul arham, wa'atimut ta'am, wasallu wan nasu niyam, udkhulul jannata bisalam. Nah, 5 hal, 4 hal ini menyebabkan masuk surga Darussalam. Nama surganya mungkin surga Darussalam. Nah ini, jadi itulah jalan ke-23 yang menyebabkan kita masuk surga. Jalan ke-24, jujur dalam berkata, menepati janji, menunaikan amanah, menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, serta menahan tangan. Saya ulangi ya Pak, jujur dalam berkata, menepati janji, lihat, menunaikan amanat, menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan menahan tangan supaya tidak usil sama temannya. Ini disebutkan dalam satu hadis, ya. Barang siapa yang bisa ya menjaga 6 hal ini, maka saya akan menjamin baginya surga. Barang siapa yang bisa menjaga 6 ini, kata Rasulullah, saya jamin masuk surga. Lihat Pak, 6 ini isinya apa Pak? Muamalat semua Pak. Jujur, tepat janji, amanat. Kebanyakan orang Islam nih, ya sekarang kita lihat, ya, sebagian lah, nggak kebanyakan. Itu kalau masalah uang susah Pak. Mungkin dia sholat, mungkin dia puasa, tapi kalau diberi uang dimasukkan ke dalam kantong. Padahal saya menemukan banyak orang yang rajin pengajian, tapi kalau sudah megang uang, masalah uang, masya Allah, nggak amanat Pak, nggak amanat. Kadang-kadang nggak jujur. Ya. Oleh kalau utang Pak, udah jarang kembalikan. Itu penyakit umat Islam sekarang. Kalau utang jarang kembalikan. Toh dia kaya, bukan masalah kaya. Anda kalau nggak kembalikan dosa, walaupun dia kaya. Karena itu sudah berjanji mengembalikan. Cuma 1 juta aja, cuma 1 juta. Itu tetap akan jangan 1 juta, 5 perak pun, 1.000 rupiah pun akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kalau orang yang mengutang itu tidak rela, orang yang ngutang ini tidak akan masuk surga Pak, sampai orang itu merelakan atau dibayarin. Makanya masalah amanat ini sangat penting. Dan amanat ini adalah akhlak yang diambil pertama kali dari manusia. Amanat adalah yang paling pertama diambil dari manusia. Maka sekarang susah Pak nyari orang amanat. Oh orang itu amanah, berarti kan yang lainnya kurang amanah. Karena nyari yang amanah susah.
apa saja. Sekarang bengkel, toko, penjual, apa saja jarang Pak yang amanah. Saya sering Pak, kalau mobil saya sering masuk keluar bengkel itu kadang-kadang diberi asli Pak, ternyata kata bengkelnya ini palsu Pak. Astagfirullah, kita kan nggak tahu ini yang terbaik padahal itu yang jelek, diberi harga yang mahal, kan kita nggak tahu, kita percaya aja. Kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang skrupnya ada 4 cuma dipasang 3, yang satu nggak dipasang. Syukur diketahuan oleh bengkel yang lain, kalau nggak lepas itu roda itu. Astagfirullah, susah nyari yang aman. Jaga kehormatan, menundukkan pandangan, menahan tangan supaya tidak usil sama orang lain. 6 ini bisa menyebabkan masuk surga. Sangat sedikit sekarang Pak di Indonesia ini yang, apalagi pejabat, susah pejabat yang bersih. Saya sering bicara dengan orang-orang di beberapa kementerian, PNS dan sebagainya, itu kalau diceritakan itu Masya Allah sedih Pak, sedih. Kok gitu ya? Jadi susah keluar dari lingkaran. Ya, kadang-kadang kejahatan bersama, kadang-kadang namanya ada uang apa gitu, oh kita bagi. Jangan sampai ada yang nggak dapat, karena jangan sampai ada yang bocorin. Kadang begitu satu ruangan kadang seperti itu. Belum pejabat-pejabat yang memang basah Pak. Basah itu banyak Pak, kayak apa? Kayak polisi, kayak jaksa, kayak hakim, kayak pengacara, kayak macam-macam lah. Kadang-kadang dokter juga, kadang-kadang itu banyak penyelewengan vaksin palsu. Siapa itu? Vaksin palsu. Belum hakim, panetra. Oh, banyak kasus-kasus itu menunjukkan bahwa memang susah Pak. Itu yang ketahuan Pak, kata orang itu yang apa saja Pak. Yang nggak ketahuan lebih banyak daripada itu. Saya pernah didatangi orang, ya dia ditekan oleh teman sekantornya gara-gara dia nggak mau nerima amplop. Dia panitera. Oh, ditekan, diancam, intimidasi karena dia jujur. Stres dia. Saya bilang kalau gitu keluar aja Bu, keluar dari situ, karena apalagi perempuan nggak kuat. Makanya kalau jujur itu susah sekarang itu. Bahkan kalau kita mau jujur, teman-teman kita nggak jujur, udahlah habislah kita. Ya, oleh karena itu memang ini benar-benar kejujuran itu membawa ke surga. Jalan ke-25, mengurus 3 orang anak perempuan. Ya, ini berita gembira kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan. Karena biasanya anak perempuan itu susah Pak. Pertama, anak perempuan itu susah didiknya, sering ngambek, sering nangis, sering perasaan, sering mudah tersinggung. Enggak ngapa-ngapa tersinggung. Kemudian biayanya lebih besar daripada laki-laki, karena pakaiannya berapa rangkap pakaiannya. Wah, itu berlapis-lapis tuh, belum perhiasannya, cincinnya, anteng-antengnya, sepatunya ada 3, 4, sepatu untuk kondangan, sepatu untuk kuliah, sepatu untuk apalah. Laki-laki lebih praktis, pakai baju satu, kabur udah, makanya di mana saja. Kalau perempuan harus diantar, harus dijemput. Makanya kalau punya anak perempuan dan sabar mendidik anak perempuan sampai dia dewasa, dan dia menjadi perempuan yang solehah, maka Allah menjamin surga. Allah menjamin surga. Ini ada ceritanya Pak. Ya, ceritanya gimana? Ada seorang ibu-ibu yang miskin, membawa 2 anak perempuannya. Ya semuanya namanya pengemis, bukan pengemis sebenarnya dia. Orang biasa itu sudah nggak makan 3 hari karena nggak punya makanan. Itu mengetuk pintu rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuka, ternyata nggak ada Rasul, adanya Aisyah. Dia minta, Bu, ya, tolonglah Bu, saya 3 hari dengan anak saya udah nggak makan, ini udah lapar banget nih, mau meninggal dunia, udah mau pingsan nih nggak makan.
coba apa saja Bu yang di rumah berikan sama saya. Kemudian Aisyah bukain lemarinya, ternyata nggak ada makanan. Itu rumahnya siapa Pak? Rumahnya siapa Bu? Rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dibuka ya lemarinya nggak ada makanan. Kalau kita Pak buka kulkas, ada nugget, ada daging, ada buah-buahan, bumbunya masih lengkap, masya Allah. Jauh dengan Rasulullah dibuka lemarinya nggak ada, adanya cuma kurma 1. Ada yang mengatakan kormanya 3. Jadi Aisyah sendiri lapar sebenarnya karena ada ibu-ibu yang minta, kayaknya korma itu diberikan sama ibu. Nih Bu, adanya hanya 3 korma. Diambil oleh ibu itu, yang 1 diberikan sama anaknya, kakaknya, sini adiknya. Kan saking laparnya anak itu makan cepet kan, ibunya nunggu dulu kan, dia mau makan, anaknya nggak Bu, masih kurang. Akhirnya apa? Ibunya mau makan ini. Nggak jadi, akhirnya dibagi 2, ini kamu setengah, kamu setengah. Ibunya masih lapar. Untuk anak perempuannya, dan itu pergi, ibu itu pergi, terima kasih ya, kemudian pergi, datanglah Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah menceritakan tadi ada seorang ibu begini. Maka muncullah hadis ini, barang siapa yang diuji dengan 3 anak, 2 anak atau 3 anak dan dia bersabar, maka Allah akan menjamin untuknya surga. Nah, itu. Jadi masuk surga tidak harus ya dengan ibadah, tetapi juga dengan kesabaran mengurusi 3 anak. Yang ke-26, mengurusi anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, saya akan bersama orang yang mengurusi anak yatim di surga seperti ini. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Artinya di surga nanti akan dekat dengan tempat tinggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ngurusi anak yatim? Anak yatim itu yang bapaknya nggak ada, biasanya miskin, tinggal ibunya nggak kerja, kasihan. Diurusi anak yatim. Boleh dengan kita memberikan biaya ke panti asuhan anak yatim. Lebih baik lagi kalau anak yatim itu kita bawa ke rumah kita bersama anak-anak kita didik, kita besarkan seakan-akan itu anak kita, itu pahalanya besar banget. Boleh juga kalau bapak nggak punya istri, duda atau banyak punya istri, boleh juga kalau ada yang tetangganya atau meninggal dunia suaminya, anak yatimnya banyak, boleh juga mengasuh anak yatim itu ya, menikahi ibunya bukan karena ibunya, karena anak yatimnya. Oh, itu bagus Pak. Ini menikahi ibunya demi untuk memelihara anak yatimnya. Cari ya, janda yang anaknya 10 masih kecil-kecil, umpamanya ini ya, yang sanggup, tentunya uangnya harus banyak. Kalau kita nggak punya modal, anaknya 10 diberi makan apa ya, kalau tujuannya ingin memelihara anak yatim, itu pahalanya besar ya. Apalagi dia juga memelihara ibunya. Enggak dinikahi juga enggak apa-apa. Barangkali bapak takut sama istri bapak, sudah tidak usah dinikahi, tapi dikirimin tiap bulan 500.000 untuk ibu itu, karena ibu itu sudah tua, anaknya masih kecil-kecil, enggak bekerja. Kita handle ya, kita jamin hidupnya. Itu lebih baik seandainya enggak mau kisruh rumah tangga. Itu insya Allah akan menyebabkan kita masuk surga. Mungkin sholat kita nggak terlalu rajin, mungkin pengajian kita bolong-bolong, nggak apa-apalah. Yang penting saya menghandle anak yatim. Baik, yang ke-27, menjenguk orang sakit. Maka cari Pak, habis ini siapa yang sakit atau mampir ke rumah sakit Awal Bros ini. Loh, saya nggak kenal, pokoknya kunjung aja. Bapak sakit, diberi tausiah. Nanti kan saya bahas dalam fikih takziah. Kita mengunjungi orang sakit supaya orang sakit itu gembira. Banyak loh Bu, orang yang sakit kok nggak ada yang ngunjunginya, dia sedih, nggak ada yang perhatian. Tapi kalau kita ngunjungin, apalagi bawa makanan, mengucapkan salam, wah alangkah senengnya. Makanya banyak orang yang sakit di rumah sakit ketika banyak yang mengunjungi.
dia cepat sembuh, Pak. Itu haknya orang muslim, yaitu ketika sakit dikunjungi. Walaupun kunjungin, Pak, menyebabkan masuk surga. Saya bacakan hadisnya. Man ada maridon lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Barang siapa yang jenguk orang sakit, maka dia senantiasa berada dalam sebuah taman surga. Jadi kalau kita jenguk orang sakit, seakan-akan kita dalam surga, Pak, sampai kita pulang. Maka kalau jenguk orang sakit, jangan sebentar-sebentar, Pak, lama, Pak. Maksudnya lama itu nggak diajak ngobrol, tapi sudah, ini sakit, ini makanannya, ini uangnya, sehat kan sehat. Jadi dinasihatin supaya dia sabar. Habis itu dia di luar nunggu di situ 1 jam, 2 jam, atau di rumah sakit itu keliling lah di situ. Sudah 1 jam baru dia nengok lagi, gimana, ada keperluan, kalau enggak saya pulang dulu. Lumayan kan sudah 1 jam di situ. Tapi tidak mengganggu yang sakit, menjaga. Kalau ada keperluan apa dia yang melayaninya. Maka selama dia di rumah sakit itu berarti dia sudah dalam surga, taman surga. Kalau udah pulang, udah nggak di surga lagi. Makanya barang siapa yang kepengin main-main di taman surga, hendaknya mengunjungi orang yang sakit, walaupun kadang-kadang nggak kita kenal. Jalan ke-28. Berpuasa, mengikuti jenazah, memberikan makan orang miskin, menjenguk orang sakit. Saya ulangi, berpuasa, mengikuti jenazah, memberi makan orang miskin, menjenguk orang sakit. Ini terulang. Kenapa terulang? Karena ada hadis begini, Pak. Suatu ketika Rasulullah SAW itu bersama sahabatnya. Dia bertanya, siapa wahai sahabatku yang hari ini berpuasa? Angkat tangan. Abu Bakar angkat, saya Rasulullah. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Saya Rasulullah yang berpuasa hari ini. Baik. Yang kedua, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, takziah, layat? Ada orang mati dikunjungi, takziah sama ahli baitnya. Siapa? Gak ada yang ingat. Abu Bakar lagi, saya Rasulullah. Ketiga, saya nanya lagi, kata Rasulullah, siapa yang hari ini sudah memberikan makan sama orang miskin? Ya, enggak ada yang ngangkat tangan. Jam 8 pagi gini, Pak. Oh, bakal lagi, saya Rasulullah. Kamu lagi. Terakhir, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Jam 8 pagi. Abu Bakar lagi, saya ya Rasulullah. Masya Allah. Jadi Abu Bakar itu borong. Dia jam 8 pagi kira-kira ya, itu sudah berpuasa. Dia sudah jenguk orang sakit, sudah takziah karena tadi pagi ada yang meninggal dunia, sudah memberikan makan orang miskin, dan sudah menjenguk orang sakit. Maka Rasulullah mengatakan tidak ada seorang pun yang 4 sifat ini, berapa, Pak? Puasa, jenazah, memberikan makan, jenguk. 4 sifat ini terkumpul dalam diri seseorang kecuali Allah menjamin dia surga. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq, walaupun sudah tua, tetapi dalam satu hari sudah banyak beramal. Maka dalam doa itu, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam surat 46 ayat 15 itu doa umur 40 tahun, sudah tua, supaya kita minta kepada Allah agar diberikan kesyukuran dan taufik dalam beramal soleh. Jadi walaupun sudah tua bisa beramal 4 amalan padahal masih pagi. Bagaimana sampai sore bisa beramal lebih banyak lagi. Jalan ke-29. Oh, udah jam 9 lebih. Pemurah dalam jual beli. Nah, ini penting juga, Pak. Jual beli itu janganlah mahal-mahal, Pak. Jangan ambil untung banyak-banyak, kasihan pembelinya. Murahkanlah, ambil untung dikit. Ini kita ada teman itu, ada jualan sesuatu di Senen itu, jualannya murah-murah, makanya rame banget, Pak. Karena murah-murah. Ya. Yang lain harganya 30, dia cuma 20.
Saya tanya, apakah Bapak ngambil untung cuma dikit Ustaz, katanya. Nah itu bagus, makanya laris. Kemudian kalau ada orang nawar, sudah diberi, ini berapa harganya? 100, gimana kalau 80? Ya udah. Nah gitu. Yang penting saya udah untung. 100, nggak bisa Pak, sumpah lagi saya modalnya sekian, nggak usah sumpah. Sumpahnya sumpah bohong lagi. Udahlah, kalau punya sudah untung, berikan. Murah dalam jual beli. Yang membeli pun begitu, jangan terlalu ngeyel juga. Ditawar, berapa 100, bisa enggak? 90 enggak bisa Pak, belum balik modal. Lah berapa maunya? 98 deh, sudah selesai. Jadi nawarnya enggak lama-lama. Saya punya teman, kalau beli itu nawar 1 jam. Nawar 1 jam, padahal cuma nawar 5.000 rupiah. 1 jam lobbynya itu, astagfirullah. Lihat ini hadisnya, Allah akan memasukkan ke dalam surga orang yang memudahkan dalam menjual dan dalam membeli, ketika bayar utang dan ketika menagih utang. Kalau kita diutangi orang, ditanya sudah ada uang belum, ya sudah. Bulan depan lagi tanya gimana uangnya sudah ada belum, ya sudah. Oh saya nggak bisa bayar itu Pak, ya sudah nggak apa-apa, gratis untuk kamu. Itu enak orang kayak gitu Pak, ini ahli surga Pak. Ya. Kalau nggak punya uang sudah. Ya. Begitu juga yang utang, jangan persusah. Mentang-mentang orangnya ini baik, kita utang terus nggak pernah bayar, nggak boleh juga, dolim. Kalau kita memberi bayar, udah kita bayar, kita beri lebih. Ini saya utang 1 juta, saya tambahin dari diri saya. Tidak ada perjanjian sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya, riba namanya. Nih, saya lebihkan, bentuk terima kasih. Nah, itu. Yang terakhir, jalan ke-30 masuk surga adalah memberikan kemudahan bagi orang yang mendapatkan kesulitan. Allah berfirman, ya, ada seorang Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang masuk surga. Ditanya, loh kok bisa masuk surga? Kata dia, dulu kalau ada orang kesulitan, saya mudahkan. Kalau utang nggak bisa bayar, saya maafkan. Itu. Makanya salah satu penyebab masuk surga itu bukan hanya sholat, baca Al-Quran, tapi juga memudahkan urusan orang lain. Ada yang perlu dibantu? Nah, dia nawarkan jasa, enggak minta. Kata dia markirkan umpamanya, kanan kiri. Ya, diberi uang, terima kasih, saya hanya membantu bapak saja. Ada Pak Ogah ini muter cerat. Nah, itu enggak minta uang. Kalau sekarang kan enggak, muter mau uangnya. Kalau enggak diserat. Mobilnya dicret, dirusak. Itu enggak benar, Pak. Itu kan diberi ya, alhamdulillah. Enggak diberi juga enggak apa-apa, enggak boleh marah karena enggak ada kesepakatan kan. Kadang-kadang kalau putarannya itu banyak, Pak, 1 jam itu ada 100 mobil itu kaya raya itu, Pak. Memang kadang-kadang ada mafia-mafia. Tapi kalau tugasnya nolong orang, diberi alhamdulillah, enggak diberi juga enggak apa-apa. Itu baik. Jangan memaksa. Itu maksudnya orang seperti itu akan dijamin oleh Allah surga, memudahkan urusan lain. Niatnya itu menolong, bukan nyari uang. Apa saja, termasuk dia nurunkan barang, ngangkatkan barang, atau membantu orang ngantarkan ke rumah sakit, ngantarkan orang nggak tahu jalan, udah saya beritahu jalannya. Termasuk yang dulu sudah dihapus orang yang kalau ada 3-in-1 itu Gojek atau apa itu, ya bukan Gojek joki. Itu kan minta uang, saya antarkan kamu supaya kamu nggak di-stop polisi, saya antar, minta uang. Padahal kalau saya bantu supaya kamu nggak di-stop polisi, ya itu baik. Mungkin orang yang dibantu ini merasa terbantu, dia terima kasih, mungkin diberi uang lebih banyak, Pak. Jadi gitu prinsipnya. Kalau kita menolong orang tanpa pamrih, Allah akan memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Itulah 30 jalan dalam buku ini menuju surga. Sebagian besar sudah dapat, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Mungkin hari ini
tidak ada tanya jawab dulu Pak, mohon maaf ya, karena saya ada acara lain yang harus saya kejar. Sepertinya 8:30 tadi, ini sudah terlambat 20 menit, maka mohon maaf untuk kali ini tidak ada tanya jawab, tapi insya Allah sudah benar semua, maksudnya sudah jelas semua karena ada dalam buku dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Mudah-mudahan di pertemuan lain silahkan disiapkan pertanyaan, di pertemuan lain mudah-mudahan kita ada waktu yang lebih banyak. Sekali lagi mohon maaf, mudah-mudahan di pertemuan yang mendatang kita menggunakan buku yang baru. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti hanya akan lanjut bersama beliau di bulan-bulan yang berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima, peduli dan memahami.